sudah siap di sini bersama Daniel di pojok sana. Masih dalam suasana ulang tahun Transmedia yang ke-20. Saya Kak Rus, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Baik, sebelumnya kita ke pojokan dulu tentu saja untuk membahas berita-berita yang hot yang sedang ramai diperbincangkan. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini berita yang sedang ramai, ini kita soroti dari sisi dunia mayanya, walaupun ini memang kejadiannya terjadi, ini berita duka. Kemarin itu seorang selebgram bernama Laura Anna meninggal setelah sebelumnya itu mengalami yang namanya spinal cord injury akibat kecelakaan yang dialaminya di tahun 2019 di bulan Desember. Pada saat itu ya dia itu bersama kekasih yang namanya Gaga naik mobil dalam keadaan dalam pengaruh alkohol kemudian mengalami kecelakaan. Nah, Laura Anna ini mengalami spinal cord injury atau apa sih, cedera tulang punggung begitu ya. Nah, beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya sebelum Laura Anna meninggal ini, Laura Anna membagikan kisahnya, membagikan ceritanya, dan bahkan juga akhirnya di bulan November mengajukan tuntutan hukum terhadap Gaga gitu ya, untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang menyebabkan cedera dan juga hal yang dialami oleh Laura Anna gitu. Nah, berkaitan dengan berita itu ada banyak sekali hal yang terjadi ya. Salah satunya adalah di Twitter, nama Gaga ini kemudian menjadi trending karena orang banyak yang kesel gitu ya. Dianggap bahwa Gaga ini kekasih yang menyetir dalam pengaruh alkohol itu sebagai penyebab penderitaan yang berkepanjangan yang harus dialami oleh Laura Anna. Ini ya, dia trending nih ya. Yang mana sih? Paling atas, wow, luar biasa begitu ya. Kita baca komentar-komentar netizen yang mengungkapkan kekesalannya buat Gaga nih, ada salah ini. Gaga, hidup lu nggak akan tenang begitu ya. Ini sempat pada saat meninggal kemarin juga terus tepat tiba-tiba ada artikel bahwa Gaga tadinya katanya di artikel itu ada rencana untuk menikahi Laura Anna gitu. Tapi ya artikel itu keluar sesudah Laura Anna meninggal gitu. Ya kita lihat yang berikutnya. Ini lagi public enemy number one. Nah itu banyak orang bikin meme-memnya ya. Ada lagi komentar-komentar, Gaga hidupnya bakal tenang gak ya abis ini, ngeri banget katanya gitu. Kita bisa memetik pelajaran dari ini semua ya, buat semua yang muda, yang tua, semuanya jangan berkendara pada saat dalam pengaruh alkohol ya, jangan. Mendingan gak usah pulang sekalian ya, tidur-tidur aja tuh di tempat Anda terpengaruh alkohol itu ya, atau hubungi taksi online atau taksi gitu ya. Jadi jangan berkendara karena bisa membahayakan diri Anda, membahayakan orang lain, baik orang lain yang ada di dalam kendaraan maupun orang lain yang nggak tahu apa-apa yang ada di luar kendaraan Anda. Jadi jangan ya. Anda mau bergaul boleh, tapi tolong agak lebih pintar gitu ya, kan sekolah gitu kan, ya nggak, ini buat yang semuanya, oke, baik. Nah, kita akan berbincang, ini ada banyak sekali teman-teman yang berduka karena mengenal sosok mendiang Laura Anna ini sebagai sosok yang baik, usianya masih muda, masih 21 tahun gitu ya, dan ada banyak selebgram, banyak artis juga yang kemudian memposting pembicaraan mereka terakhir bersama Laura Anna ini, karena memang anaknya friendly sekali gitu. Salah satunya adalah ada Marcel Widianto yang akan kita ajak untuk berbincang seputar seperti apa sih kenangannya terhadap mendiang Laura Anna. Kita panggilkan Marcel, silakan Marcel. Hai. Apa kabar Marcel? Sehat Kak. Silakan duduk Marcel. Akhirnya kamu Agak kita ceria bisa hari ketemu ini ya. Ceria banget hari ini. Ini balon-balonnya ya memang ceria, tapi memang kita semua juga dalam suasana yang turut prihatin ya Marcel atas kehilangan salah satu sahabat kamu ya, Laura Anna. Kamu tuh kenal dari kapan sih sama Laura Anna ini? Aku tuh kenal baru beberapa bulan lalu kenal sama, itu juga dikenalin sama abangku Aan Story. Jadi karena memang mereka dekat juga, akhirnya aku dekat juga sama mereka gitu. Lagi ada project apa sebetulnya? Ada project sih, lebih ke kita main-main aja, silaturahmi aja gitu. Dan kalau aku lihat kan memang Laura Anna ini orangnya friendly banget ya. Ada banyak teman-temannya yang berbincang gitu, ada DM terakhirnya. Kamu juga ada pembicaraan terakhir bersama mendiang? Ada beberapa. Apa yang terakhir banget yang kamu ingat? Yang terakhir banget tuh aku kan ketemu sama almarhumah 2 hari sebelum dia tiada meninggal. Ketika itu kita lagi ngobrol-ngobrol sama kakaknya Iren, ngerencanain gimana nih selanjutnya di 2022
untuk ya dia pengen beli beberapa hal yang bisa mempermudah hidupnya. Apa misalnya? Kayak kursi roda yang memang bisa jalan sendiri, Gini ya. yang sled gitu kayak di Mr. Bean. Iya. Terus ada juga kasur yang elektrik yang dia bisa ketika lagi tidur bisa bangun sendiri, tapi yang lebar gitu, bukan kasur rumah sakit. Terus hebatnya Laura adalah ketika kita lagi cerita begitu, ternyata dia udah ngumpulin uang sendiri. Oh iya? Ya, dengan keadaan dia yang seperti itu, yang ya kalau aku menjadi seperti dia juga aku nggak akan kuat, Kak. Iya pasti. Tapi dia masih tetap survive untuk menghidupi dirinya dengan ya segala endorsean yang ada gitu-gitu, dan sampai akhirnya wow, kayak wah keren juga lah, keren. Karena kamu itu baru kenal beberapa bulan ya. Di mata kamu tuh yang paling berkesan sekali dari Laura itu, selain bahwa dia itu ternyata ya masih fighter banget gitu kan, pejuang sekali gitu. Iya sih, selain dia pejuang banget, dia juga kayak uniknya dia, Kak, dia tuh yang membuat orang sekitarnya terhibur. Dia? Iya. Padahal yang harusnya dihibur kan harusnya dia ya. Gimana caranya dia menghibur? Cara dia menghibur kayak jangan begitu dong. Lihat nih gua aja begini aja masih bisa begini. Masa lu yang gitu kayak gitu-gitu. Jadi kayak selalu kayak kalau kita bilang sih nge-cheat lah gitu dengan keadaannya dia. Terus akhirnya dia bilang ayo dong, semangat dong akhirnya. Sampai akhirnya ya kita yang hidup normal gitu ya. Nggak enak ya kalau kebanyakan mengeluh. Dia aja dengan keadaan begitu masih fight pada saat itu. Betul banget, Kak. Ini postingan kamu ya. Iya. Dan benar kau dia sebenarnya juga ada rencana tadinya mau beli banyak boneka mau disumbangkan gitu, betul? Iya. Jadi setelah dia mendapatkan rezeki dari yayasannya Om Ded, Indonesia Pasti Bisa, ini unik juga sih, Kak. Maksudnya ketika itu kan Om Ded ngasih berserta dengan yayasannya ngasih ke Laura bahwa ini untuk ngebantu kehidupan Laura gitu. Tapi Laura bilang ini kebanyakan banget, kata dia. Terus dia bilang kayaknya ini bukan cuma buat gua deh gitu. Akhirnya dia punya inisiasi buat bagiin ke orang yang menurut dia butuh juga. Padahal dia butuh juga sebenarnya kan, tapi dia masih mikirin yang lain. Itu kalau menurutku sih, dan kita kalau kata teman-teman yang sekitarnya gitu, Laura tuh kayak wanita dengan spek malaikat. Gitu sih, Kak. Maksudnya dengan keadaan terpuruk gitu, tapi dia masih memikirkan orang yang lebih. Bercerita juga ke kamu bagaimana dia kuat melewati itu tuh. Sempat cerita-cerita gitu nggak? Atau di dalam beberapa bulan kalian perkenalan ini? Dia tuh selalu ngalihin pembicaraan, Kak. Ketika kita nanya tentang sakitnya, ketika kita nanya tentang perkembangannya, dia cuma bilang kayak, gue udah hampir sehat kok, bentar lagi tenang, kita akan jalan-jalan gitu. Gue bakal lari-lari lagi kok, tenang. Dia nggak pernah ngeluh sih. Dan ini kan apalagi teman-temannya ya, kita juga ngikuti beritanya saja gitu ya, juga cukup kaget ketika ada kabar bahwa Laura ini meninggal gitu, karena kemarin-kemarin kita masih lihat dia ada di podcast, ada postingannya begitu ya gitu. Ini juga ada artikel kondisi Laura sebelum meninggal, dibawa ke UGD lalu pulang itu karena tiba-tiba sesak napas. Kamu sendiri tahu berita ini dari mana? Aku tahu dari keluarganya, dari kakaknya. Jadi itu memang keadaannya memang sebelumnya sempat masuk IGD dulu. Terus kakaknya bilang mau di sini aja ngalau gitu, sampai besok pagi lah gitu. Kata Laura kayak udah pulang aja, gue udah aman kok, ini udah aman. Sampai akhirnya pagi-pagi dibawa lagi ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ya setelah itu sudah dipastikan Laura udah nggak ada gitu. Kamu juga sempat kemarin di rumah duka datang? Iya. Datang. Ini ada story-nya juga dari salah satu temannya ya, sesama selebgramnya, Aukarin. Ini dia posting gini, terpaksa pindah rumah duka karena rumah duka yang barusan bikin geleng-geleng kepala. Gak ada privacy banget, wartawan juga yang bener aja dong gitu ya. Ini kamu sempat ke rumah duka yang pertama atau udah ke rumah duka yang kedua? Aku di rumah duka yang kedua, Kak. Yang kedua. Tapi memang waktu di rumah duka yang pertama, entah kenapa tuh nggak tahu informasi dari mana, tiba-tiba rame banget wartawan gitu. Ini sih
tidak menyalahkan semua wartawan ya, tapi ada beberapa oknum yang mungkin berjaskan wartawan gitu, tapi karena memang saking tidak tahu ya maksudnya, akhirnya terjadi seperti ini Kak. Ketika lagi kejadian Laura akan dimandikan, tapi dia tetap ngotot untuk mau ngambil gambar. Ada yang bikin live juga, live ini. Ya. Live untuk kontennya gitu juga ada. Iya, Jadi ada bukan beberapa media ya, tapi ini konten untuk YouTube gitu. Iya, pribadi. Pribadi gitu, juga ada yang seperti itu. Ada Ya. yang kamu kenal? Iya, aku tidak kenal. Ada. Lebih ke nggak mau tahu juga lah. Jadi tapi di suasana di rumah duka yang kedua lebih kondusif. Lebih kondusif Kak. Di rumah duka yang kedua lebih kondusif karena memang penjagaannya lumayan ketat gitu, dan wartawannya juga ya paham dengan keadaan itu. Emang beda wartawannya di sini dan di sana? Mungkin ada beberapa yang mungkin habis ditegur jadi akhirnya nggak ke tempat yang kedua mungkin. Yang tegur itu tuh. Oh, yang ada yang tegur itu. Oke. Itu yang kamu dengar. Tapi keluarga sendiri menyikapi itu seperti apa? Sempat lihat nggak Marcel? Kalau keluarga sendiri sih lebih ke, aku nggak tanya sampai ke sejauh itu ya kayak, karena memang keadaannya memang lagi berkabung Lagi banget, berduka. lagi berduka banget, jadi nanti mungkin aku akan obrolin sih. Oke. Jadi walaupun kamu baru kenal, baru dekat beberapa bulan ini, tapi kamu punya kesan yang luar biasa ya terhadap sosok mendiang Laura ini. Iya. Lau, apa panggilnya Lau? Baik banget ya, Baik banget, kacau. baik sekali gitu, dan dia ya tetap menjadi orang baik walaupun kondisinya begitu ya, pasti gak enak, sakit, tidak ya, pasti ada momen-momen secara mental juga dia harus menghadapi kondisinya, tapi itu apapun yang terjadi dia tetap menjadi orang baik. Amin. Dan mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah. Amin Kak, Amin. amin banget. Marcel, terima kasih atas Terima kasih, kehadirannya Kak. dan berbagi cerita. Mudah-mudahan ya kisah tentang Laura Anna, kebaikannya juga bisa menjadi penyemangat kita kalau lagi putus asa, bahwa semua orang punya perjuangannya, dan ya kita jangan sampai putus asa gitu ya. Oke, ada berita lagi, ada bintang tamu lagi yang akan kita tanya update-nya. Kalau ini nih update terus dari Bu. Aku masih di sini tuh. Kamu pengen ikut ngobrol juga, Marcel. Kita lihat profilnya Dedi Dodi Sudrajat. Oke, baik, sudah bersama Pak Dodi Sudrajat atau Dedi gitu ya. Aduh, kayak mukanya capek banget nih. Hah? Iya sih, capek juga Kak Ros, abis kemarin 40 harian. 40 harian. Dan kemarin langsung lega, ada iya. sidang ya, mediasi ya. Oh iya, ada sidang juga mediasi. paginya. Jadi tadi udah ketemu berduaan sama Pak Faisal, dimediasi oleh hakim sudah ya? Sudah. Iya. Sendiri-sendiri juga sudah? Sendiri-sendiri belum. Sendiri-sendiri belum? Jadi belum. nanti agendanya minggu depan? Agendanya sendiri-sendiri, nanti dipanggil dengan Ibu Mediasi, Ibu Fitri. Oke. Iya. Kenapa harus sendiri-sendiri? Karena pada saat berdua masih ada hal yang belum disepakati? Itu keinginan dari Ibu Fitri, Ibu Mediasi. Emang Dari harus Ibu ketemu, Mediasinya. sendiri-sendiri. Tapi iya. kalau Pak Dodi sendiri gimana merasanya ketika dimediasi berdua saja gitu ya, oleh Ibu Mediasi gitu, tanpa ada suara-suara di luar lain ya barangkali yang selama ini ya itu gimana? Kalau kemarin sih hanya perkenalan aja. Perkenalan aja ke Belum bahas Bu ke Fitri. substansinya Belum membahas ke substansi. Tapi ngobrol Eh, sama Pak Faisal? Oh enggak sih, enggak ngobrol. Jadi pertanyaan dari Bu Mediasi ke Pak Faisal dan ke Agak saya. awkward gitu nggak suasananya sih, ketemunya agak krik-krik karena di artikel bunyinya tidak saling sapa gitu ketika di... Iya memang. Jadi agak nggak ada ice breakingnya. Jadi Nggak ada ice breakingnya? Ya nggak ada saya sih soalnya, kalau ada saya kalau ada Kak Ros tuh ice breakingnya. Jadi Baik, Iya. baik Pak Dodi. Biar ini salah satu ice breaking juga ya, biar semangat, biar panas. Pak Dodi langsung jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Pak Dodi? Kalau sekarang kalau ditanya wartawan atau ketemu wartawan itu bawaannya emosi dan stres. Karena apapun yang dijawab pasti jadi kontroversi. Jadi kalau ditanya sekarang jawabannya sedikit jutek, singkat, padat. Fitnah atau fakta? fitnah. Fitnah. Iya. Jadi kenapa kalau ketemu wartawan masih santai aja? Maksudnya nggak Santai aja. stres? Nggak. Kenapa jadi pendek-pendek jawabnya? Takut salah? Oh, saya udah capek. Oh, udah Kak. capek, ya. Jadi kalau nanti ngomong panjang lebar nanti dibully lagi. Ini udah singkat, padat, jelas. Oke, baik. Yang berikutnya. Oh, salah nih, Mbak. Dedi, fitnah atau fitnah atau
Fitnah atau fakta, Pak Dedi? Kalau pas 40 hari kemarin, Dedi itu inisiatifnya Dedi yang sengaja malah menunjukkan foto-foto mendiang anaknya Pak Dodi dengan mantan-mantannya. Termasuk juga ada di situ Prof Bambang. Itu karena adalah inisiatif Dedi, karena sosok itulah yang banyak membantu dalam membiayai acara pengajian kemarin. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi itu inisiatif siapa? Dedi kan juga di situ diundang. Oh. Diundang. Jadi tamu juga Dedi di situ. Di situ tamu juga, tamu dari keluarga besar Vanessa. Jadi yang membuat acara itu kan Bang Milano dan Profesor Bambang dan Ya, Dedi sebenarnya sebagai bapak nih, ini banyak kan yang menjadi sorotan netizen gitu ya. Iya. Ini kenapa foto-foto yang ditampilkan malah yang begitu, gitu, bukan, ya tahu sih ini memang yang mengenang teman-temannya gitu, tapi kan dia sudah bersuami, gitu loh. Kenapa ditampilkannya dengan orang-orang dengan pria-pria lain gitu, mantan-mantannya. Dedi Tapi nggak bisa jawab karena memang itu sudah ada IO-nya di sana kan. Jadi sudah bukan Dedi nih? ditampilkan. Bukan. ya gitu. aku tanya sekarang pendapat Dedi Oh, sendiri pendapat gimana? Dedi, nggak masalah, nggak masalah. Jadi nggak sih. masalah? Iya, Nggak ngerasa masalah. aneh Itu kan gitu? Enggak lah, itu Enggak? kan netizen aja yang bikin. Enggak, Dedi jadi nggak kesel. ngerasa aneh gitu, Det. Aneh gimana nih? Ya aneh gitu ya, udahlah jangan banyak-banyak gitu, kalau ada gitu nggak? Hah? Enggak, Det. Enggak. Kan foto menantunya malah nggak ada. Iya, itu kan sekali lagi udah Dedi kan di situ Kan diundang, ini Dedi- sudah ada IO-nya, sudah. Siapa sih IO-nya? Wah, nggak tahu IO-nya siapa. Tanya deh ke Udah Bang tanya Milano IO. tanya. Iya, Bang jadi Milano. juga Iya, karena diundang. itu Jadi ketika- ikutin acaranya aja pada saat itu. Jadi Tapi Dedi ngerasa biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. nggak ada Nggak rasa yang kayak aneh, aduh biasa aja. gitu, kayak Biasa aja. biasa aja. Biasa aja. Langsung gini, biasa aja. gitu ya. Terus ya Jangan diperpanjang. jangan diperpanjang. Ini banyak sekali fotonya Prof dan Oh, perannya iya. apa sih sebenarnya dalam kehidupan mendiang? Prof Bambang ini banyak membantu Vanessa saat Vanessa itu sedang berada di titik terendah ya, pada saat kena musibah di ada kasus di Surabaya. Beliau ini jadi guru spiritualnya, teman dari Vanessa yang memberikan support baik itu. Tapi aku nggak pernah ketemu nih waktu itu di Surabaya. Oh, nggak pernah ketemu ya? Enggak. Oh, ya dan tadi dia dikasih nomor teleponnya biar ketemu sekarang. Ya nggak apa-apa sih. Makanya orang aku juga nggak sering-sering ke sana ya. Tapi yang waktu jelas itu Prof Bambang ini baik. sosok Ya, ini soalnya di awal-awal nggak pernah muncul gitu iya, ya. Jadi iya, emang nggak kelihatan. Nggak perannya. kelihatan, memang. Tapi Prof, banyak. Dedi sendiri tahunya dari sejak dulu atau baru-baru sekarang baru tahu ini? Iya, baru tahu sekarang. Oh, baru kenal Baru sekarang. kenal sekarang. Ini. Kemarin kata Kak Ros kan juga nggak ketemu, Dedi juga nggak ketemu pada saat di Surabaya jadi itu. sama. Jadi baru tahu sekarang-sekarang. Iya, karena memang dia nggak mau menunjukkan siapa Prof gitu. Jadi sekarang baru muncul dan memberikan apresiasi ke Eca saat mengenang 40 harinya itu kemarin kan. Iya kan, kalau kemarin penjelasannya kenapa kok namanya gitu kan, ada penjelasan dari Bang Milano katanya karena ini kan teman-temannya. Bang Milano sendiri merasa nggak terlalu kenal gitu kan sama almarhum Bibi. Ya Pokoknya sering ketemu dulu di Surabaya. nggak tahu, coba tanya lagi ke Bang Milano ya. Benar juga ya, harusnya itu tanya ya, ke Bang jawabannya Milano. terus Bang Milano yang harus jawab bukan Dedi. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Dedi. Kalau Dedi udah terlanjur malu bilang mau jenguk Gala dengan bawa Kak Seto. Sebenarnya sih Dedi kalau mau ketemu mah nggak susah-susah amat gitu ya. Buktinya Tante Reni aja yang udah datang dari Surabaya bisa ketemu Gala. Kalau Dedi tuh butuh ditemani Kak Seto karena merasa nggak enak. Udah banyak hal kontroversi yang membuat tali silaturahmi agak menegang gitu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi kenapa harus pakai Kak Seto dibawanya? Kenapa nggak Iya. datang aja, Det? Gitu. Iya, ini kan berkenaan dengan anak juga. Iya. Jadi supaya Kaseto mungkin bisa menemani Dedi, bisa melihat juga. Kan Kaseto sama ini belum lihat nih kondisi Gala gitu kan. Jadi ini sebenarnya mau Keadaannya nengok ini. atau mau ngapain sih, Det? Iya, mau nengok juga. Menengok juga. Karena kemarin Selain nengok? Hah? Selain nengok kan nengok juga, berarti selain nengok Iya, ngapain? selain menengok sebenarnya sih pengen bawa Gala juga main ya, bawa ke keluarga besar Oh, gitu. kenapa nggak langsung udah bilang tapi sama Pak Faisal? Belum sih. Ya, Ah. teleponin Pak Faisal kita. Jadi belum, ini Belum, jadi belum. rencananya tapi dilontarkannya ke media gimana sih, Pak Dodi? Iya, habis media yang nanya. Oh, Ya, gitu, ya, Pak kalau Faisal, nanya, ya. media kan yang nanya, Dedi kan harus Oh, jawab aja media. gitu. Jadi, Iya. jadi ini belum ngomong sama Belum, Pak Faisal. belum. Tapi ini baru rencana. Baru rencana saja. Oh gitu. Kenapa nggak datang aja sendiri sih, Det? Kayak nggak ada apa-apa gitu. Aku mau nengok cucu kan nggak apa-apa. Iya sih. Pernah tapi. Terakhir ketemu kapan sama cucu? Terakhir udah berapa ya? Hampir
hampir 3 minggu yang lalu kali ya sudah nggak ketemu Gala. 3 minggu? Iya. Wow, udah lama ya. Tapi Lama ini kan. kenapa nggak waktu Tante Reni menjenguk nggak diajak, Dek? Pada saat itu hari mau 40 harian. Jadi Dedi Yang di sibuk rumah? banget pada itu kan Yang di rumah apa yang di hotel? yang di rumah. Oh, yang di rumah. Jadi Oh, nggak kan- bisa ikut. karena Dan itu itu tuan juga rumah. Tante Reni akhirnya nggak ketemu di rumah itu kan. Gala lagi di mana itu? Lagi di yang saya tahu katanya lagi di kafe apa di Blok M ya dibawa. Itu bukan di rumah. Oh, Jadi Tante bukan. Reni dari makam Vanessa ke rumah Janjian ketemu di kontrakannya Vanessa terus nggak ada. Terus janjian ketemu nggak taunya si Bibi si Gala itu ada di Blok M. Oh, jadi ketemu di situ. Heeh. Oke, baiklah. Lanjut ya berikutnya. Fitnah atau fakta? Banyak banget. Berat Kak. di berat. Banyak dong. Sebenarnya sih pendek, cuman ya aku yang panjang-panjangin. Udah tahu ini. Yang ini udah tahu. Fitnah atau fakta, Pak Dodi, bahwa yang membuat nama Gala di buku Yasin itu nama belakangnya adalah Azan. Itu sebenarnya bukan inisiatif Dedi, tapi ada masukan-masukan dari pihak lain. Fitnah atau fakta? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.